Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya, Ustaz, perihal zikir. Zikir yang baik itu yang bagaimana, Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah. Di dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan kita, ya kan? Kata Allah itu, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mengenal, telah menyaksikan dan berdekat dengan aku, uzkurullaha zikran katsira, maka ingatlah akan diriku ini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu artinya tidak ada batasannya, tidak ada diikat oleh ruang, waktu, dan masa. Itu artinya zikirnya itu adalah 24 jam. Karena kita ini hidup satu hari, satu malam itu 24 jam, 12-nya siang, 12-nya malam. Jadi 24 jam itu kita mesti ingat akan Allah. Makanya orang-orang yang telah hati dan jiwanya itu sudah berliqah dengan Allah 24 jam, disitulah kita senantiasa berada di dalam rahman dan rahimnya Allah. Makanya banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir itu. Salah satunya itu Allah mengatakan, yusabbitullahu lazina amanu biqaulin sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan, mengokohkan iman orang-orang yang beriman, di mana orang yang beriman itu selalu melazimkan, memudawamahkan akan kalimat sabit dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kalimat sabit yang dimaksudkan di dalam ayat itu, kalimat yang kokoh itu yang disebut namanya kalimatun thayyibah. Kalimat thayyibah itu disebut juga namanya kalimatut tauhid. Kalimatul tauhid itu disebut juga namanya kalimatul birri. Kalimatul birri itu juga disebut namanya kalimatul asyad. Kalimatul asyad juga disebut namanya kalimatul taqwa. Kalimatul taqwa itu juga disebut namanya kalimatul ikhlas. Mana sebenarnya yang katakan kalimatul thayyibah, birri, asad, taqwa, ikhlas itu atau tauhid? Itulah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang nyata dan yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanya Allah. Makanya Nabi menjelaskan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya dia menyatakan bahwa tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirinya melainkan hanya Allah, maka itu kata Nabi adalah dakhalal jannah. Bagi dirinya itu adalah jaminan surga. Makanya yang dikatakan akhir kalam la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas kita mengucapkan dan melapaskan kalimat la ilaha illallah. Tapi akhir kalam maknanya secara hakikat kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang Allah itu yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Kenapa yang Allah itu adalah Muhammad Rasulullah? Karena Muhammad itulah wujudnya dirinya Allah tadi itu. Makanya disitulah dikatakan orang yang sudah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad nyata dan sempurna pada diri, itu artinya bahwa dirinya itu sudah berkulimah namanya, sudah berkulimah la ilaha illallah. Itulah orang yang dikatakan yang akhir kalamnya itu. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan, apa sebabnya orang yang di akhir kalamnya la ilaha illallah bagi dirinya surga? Karena Nabi mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Karena la ilaha illallah itu sebenarnya adalah anak kuncinya surga. Jadi dalam bahasa syariatnya, kalaulah manusia itu punya harapan dan keinginan, rojak dan rindu untuk masuk surga dan ingin berjumpa dengan anak dan keturunannya, maka
bawa dan peganglah kunci surga itu sebelum habisnya usia umur kita itu. Nah, kunci surga itu tidak lain adalah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itulah sebenarnya yang dikatakan anak kuncinya surga tadi itu. Orang yang sudah mengenal, orang yang sudah paham dan mengerti serta menyaksikan bahwa yang dikatakan Allah itu adalah nyatanya pada dirinya yang disebut insan. Inilah yang disebut namanya anak kunci surga itu. Maknanya secara hakikat tadi itu. Yang kedua, Rasul juga katakan kalau kita melihat tentang keutamaan dan rahasia la ilaha illallah itu. Kata Rasulullah, ya, lau ana samawati sab'i wal aradina sab'i fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Jikalaulah 7 petala langit ditambah 7 petala bumi diletakkan dalam sebuah timbangan, lalu 7 petala langit dan bumi ini diletakkan sebuah timbangan, dan kalimah la ilaha illallah juga diletakkan dalam sebuah timbangan, mana yang lebih berat? Anak timbangan yang berisi kalimah la ilaha illallah atau anak timbangan yang berisi 7 petala langit dan bumi ditambah isi di antara keduanya? Ditambah lagi namanya pahala sholat, puasa, zakat, haji, kurban dan sebagainya, maka yang lebih berat itu adalah anak timbangan yang berisi kalimah la ilaha illallah. Begitulah rahasianya keutamaan tentang zikir la ilaha illallah. Makanya dikatakan afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya zikir, sesempurna-sempurna zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah, kenapa tidak subhanallah? Kenapa tidak alhamdulillah? Kenapa tidak Allah Akbar? Bukan subhanallah tidak baik, bukan alhamdulillah tidak baik, bukan Allah tidak baik, baik. Karena semua zikir itu baik semuanya, karena dalam rangka untuk mengagungkan, mengingat akan kebesaran akan Allah, sempurna pada alam dan sempurna pula pada diri kita. Namun kita mesti mencari akan kesempurnaan zikir itu. Kenapa? Karena kesempurnaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sebenarnya ada di dalam kalimah la ilaha illallah. Maksudnya zikir subhanallah itu pecahan daripada zikir la ilaha illallah. Zikir alhamdulillah juga pecahan daripada zikir la ilaha illallah. Zikir Allahu Akbar juga pecahan daripada zikir la ilaha illallah. Makanya zikir la ilaha illallah itu dikatakan namanya zikir Ismul Al-A'zam namanya. Zikir Ismul Al-A'zam itu namanya zikir yang agung. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Di mana letak agungnya? Ya. Kalau kita mengatakan subhanallah, subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Nah, yang suci itu kan Allah. Kita sebut alhamdulillah, siapa yang terpuji? Yang terpuji itu juga Allah. Disebut namanya Allah Akbar, siapa yang besar? Yang besar itu juga Allah. Makanya zikir la ilaha illallah itu katakan zikir Ismul Al-A'zam. Ya, kesempurnaan zikir itulah la ilaha illallah. Itulah rahasianya. Sekarang bagaimana sebenarnya cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah? Itu yang mesti kita pahami, mengamalkannya. Karena orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang tidak ingat akan Allah, walaupun itu namanya sesaat. Sesaat itu mungkin bisa dikatakan ukuran jamnya itu bisa detik. Ya. Nah, ketika itulah dikatakan namanya dia kafir. Jadi lupa sesaat dengan Allah itu kafir. Kafir yang bagaimana?